Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyaral habaib wal aba wal asatidah wal ubabat wal umahat wal akhwat rahimakumullah. Yang saya hormati dan juga yang saya muliakan para habaib, para orang tua kami, para guru, terlebih khusus Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini insyaallah mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada salah satu pernah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau menyampaikan di dalam salah satu kalamnya, tujuan daripada kita menghadiri perkumpulan-perkumpulan seperti ini tidak lain tidak bukan adalah hakikatul intifa, untuk benar-benar mengambil manfaat dengan kita biiqamati ittiba'il Mustafa, untuk selalu senantiasa kita mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu keadaan yang bisa kita ambil dengan seringnya duduk di perkumpulan seperti ini, di majelis ilm, di majelis Isra Mi'raj, di majelis Maulid dan juga yang lain-lainnya. Salah satunya adalah untuk kita mengambil manfaat supaya kita bisa benar-benar menjadikan hidup kita mencontoh kehidupan yang telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tempat, inilah suatu momen yang pas untuk merubah keadaan kita menjadi lebih terang, keadaan kita menjadi lebih baik, hati kita menjadi lebih hidup, hati kita menjadi lebih penuh dengan keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah ada di dalam hatinya nurul yakin, cahaya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadikan dirinya lebih dekat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadikan dirinya lebih ingat kepada akhirat. Sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan suatu hari, Nabi bertemu dengan salah satu pemuda daripada sahabat Ansar. Kemudian Nabi berkata kepada pemuda tersebut, "Ya Harithah, kaifa asbahta?" Wahai sahabatku Harithah, bagaimana kabar kamu di hari ini? Maka sahabat tersebut menjawab, "Asbahtu mu'minan." Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Harithah, "Undur ma taqul." Kau perhatikan lagi apa yang kau ucapkan. Fa inna likulli qaulin haqiqah. Karena setiap ucapan itu ada hakikatnya. Kau katakan kalau kau di hari ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ucapan kamu. Karena setiap ucapan itu ada hakikatnya. Wa ma haqiqatu imanik. Kalau engkau memang benar-benar beriman kepada Allah, apa hakikat keimanan kamu kepada Allah? Maka dijawab oleh sahabat tersebut, "Azaftu nafsi anid dunya." Aku telah hilangkan, aku telah jauhkan, aku telah pisahkan diriku daripada mencintai dunia. Wa ashartu layali. Aku menghidupkan waktu malam-malam aku dengan aku dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adma'tu nahari,
Dan di saat waktu siang aku lebih banyak menahan diriku untuk tidak banyak makan, menahan diriku untuk tidak banyak minum, lebih banyak menggunakan waktuku untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'anni anzuru ila ahlil jannah yatazawaruna fiha. Seakan-akan aku melihat setiap harinya penghuni surga sudah saling ziarah, sudah saling berkunjung, sudah saling bersilaturahmi di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anduru ila ahlin nar yata'awanuna fiha. Dan seakan-akan aku sudah melihat penghuni neraka, di dalam neraka mereka sedang saling tolong menolong, saling bantu membantu untuk bisa mereka semua selamat dari siksaan di dalam api neraka tersebut. Karena di dalam hati Harithah sudah ada cahaya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia pikirkan adalah untuk urusan akhirat, untuk dia dekat dengan Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendengar jawaban dari Harithah tersebut, Nabi katakan, absortah, kau sudah melihat, kau sudah mengetahui yang sebenarnya. Ilzam nurallah alladzi fi qalbik. Mantapkan dan selalulah jaga itu cahaya Allah yang sudah ada di dalam hati kamu, dengan kamu selalu melakukan apa yang kamu lakukan itu. Nah, inilah yang bisa kita dapatkan. Keyakinan tersebut bisa kita dapatkan di dalam perkumpulan seperti ini. Kalau di saat kita hadir, kita ambil manfaat. Sedikit demi sedikit kita rubah keadaan kita. Sedikit demi sedikit kita rubah apa yang menjadi keseharian kita, untuk lebih banyak kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Apalagi di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya beliau, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita ikuti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini perjalanan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi. Bentuk kalau Allah benar-benar menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Di antaranya kemuliaan tersebut kita lihat di dalam ayat Al-Isra tersebut. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Tujuan Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu malam, linuriyahu. Para ulama mengatakan di situ Allah menisbatkan, menyandarkan terhadap dirinya, supaya Allah sendiri yang memperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Tidak Allah menggunakan liyara au liura. Bukan Nabi Muhammad yang melihat atau diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, tapi Allah menggunakan kalimat nun, dinisbahkan kepada dirinya, linuriyahu, untuk Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad minal ayat, dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Di sini para ulama menunjukkan kalau Allah sangat menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Allah sangat menjamu kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad bukan hal yang sepele, bukan hal yang biasa, tapi fakhamah, hal yang sangat agung, hal yang sangat besar, hal yang sangat mulia. Itu yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad di dalam perjalanan tersebut. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam perjalanan tersebut setelah Nabi selesai menjalankan sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi pun naik, yang mana kita telah ketahui perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, sampai Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ Nabi mendapatkan perintah salat yang awal kalinya 50 waktu. Nabi terima dengan lapang dada, Nabi terima dengan senang hati. Nabi turun sampai ke langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim. Tidak ada pertanyaan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Turun ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa, dan Nabi Musa sempat bertanya, wahai Muhammad, apa yang telah Allah berikan kepada kamu dan umatmu? Maka Nabi menjawab, salat 1 hari 1 malam 50 waktu. Nabi Musa mengatakan, naik lagi kamu menghadap Allah, minta kekurangan kepada Allah,
karena umatmu tidak akan mampu menjalankan salat 50 waktu tersebut dalam 1 hari 1 malam. Akhirnya pun Nabi nurut dengan saran Nabi Musa alaihissalam untuk Nabi naik lagi minta kekurangan untuk umatnya. Sampai 9 kali Nabi menghadap Allah dan bertemu Nabi Musa untuk minta dikurangi sampailah menjadi 5 waktu. Dari apa yang dibincangkan oleh Nabi Muhammad dan Nabi Musa, kita lihat Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, manusia yang paling afdal, manusia yang paling hebat, bahkan paling afdal dari para nabi dan para rasul, pemimpin para nabi dan para rasul. Tapi Nabi mengikuti saran Nabi Musa, yang mana Nabi Musa, Nabi sendiri mengatakan kalau seandainya Musa dan Isa masih hidup, maka mereka tidak akan membawa syariat mereka masing-masing, tapi mereka mengikuti syariatku, kata Nabi. Tapi Nabi menghormati apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi tahu Nabi Musa lebih berpengalaman di dalam mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa sampaikan, umatku saja Bani Israel yang tubuhnya gagah, yang tubuhnya kuat, mereka tidak mampu. Apalagi umatmu yang fisiknya lemah, tidak kuat 50 waktu, mereka tidak akan mampu. Nabi tahu ini Nabi Musa yang lebih dahulu berpengalaman di dalam berdakwah, mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi pun mengikuti saran Nabi Musa. Pelajaran buat kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kalau ada orang di atas kita yang lebih berpengalaman dari kita, hormati mereka. Ketika mereka memberikan saran, ambil saran mereka, ambil nasihat mereka. Apalagi nasihat tersebut yang sifatnya membangun kita, yang membuat diri kita menjadi lebih baik. Ulama sepintar apapun dia, sehebat apapun dia di dalam berdakwah, tapi ada ulama yang lebih dahulu berdakwah, hormati mereka, patuhi nasihat mereka. Kenapa? Karena mereka sudah lebih berpengalaman sebelum kita mengajak orang beriman kepada Allah, menyebarkan syariat Islam. Mereka sudah terlebih dahulu mengajak orang beriman kepada Allah, menyebarkan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya kita lebih hebat dari ilmunya mereka. Pamornya kita lebih terkenal dari pamornya mereka. Tetap hormat kepada mereka. Itu yang dilakukan oleh Nabi kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa kenapa menyarankan seperti ini? Karena Nabi Musa sayang kepada Nabi Muhammad, tidak ingin susah, beban mengajak umatnya ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tahu dia beban, susah mengajak umatnya beriman, tapi banyak yang tidak mau. Nabi Musa khawatir nanti ketika Allah, Nabi menyampaikan kepada umatnya, ayo kalian wajib salat 50 waktu, 1 hari 1 malam, mereka tidak akan mampu, dan ini menjadi beban bagi Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Musa menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk keharmonisan, inilah bentuk persatuan. Yang tua, yang muda menghormati yang tua, yang belum berpengalaman banyak menghormati yang lebih berpengalaman lebih banyak, yang sudah banyak berpengalaman menyayangi yang baru berpengalaman. Seperti kisah Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Supaya apa? Terjadi keharmonisan, terjadi persatuan, dan inilah yang kita butuh di zaman sekarang ini. Kalau sudah adanya persatuan, maka umat Islam akan kuat. Kalau sudah kuat, tidak ada satu orang manapun yang berani mengganggu umat Islam. Sedangkan persaudaraan sesama muslimin itu sudah dibawa oleh Nabi ketika Nabi pertama kali sampai di kota Madinah. Saat itu